Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Nadia Tul Putri dengan NIM 25238. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang memori eksternal. Yang pertama ada magnetic disk. Apa itu magnetic disk? Magnetic disk adalah piring bundar yang terbuat dari bahan tertentu, yaitu logam atau plastik dengan permukaannya mempunyai sifat magnetik, yaitu menghasilkan medan magnet yang diperlukan untuk proses baca tulis dari memori tersebut. Selanjutnya yaitu contoh dari magnetic disk. Itu ada hard disk. Hard disk adalah salah satu komponen perangkat keras pendukung komputer atau laptop yang menyediakan ruang untuk menyimpan data atau outputan dari proses data yang dilakukan oleh komputer dan manusia. Hard disk biasanya berbentuk seperti kotak yang di dalamnya tersebut terdapat piringan untuk menyimpan data-data. Hard disk biasanya menyimpan data secara paten, walaupun komputer atau laptop Anda mematikan data-data yang ada di dalam hard disk akan tetap ada, kecuali Anda menghapusnya secara manual dan hard disk tersebut terkena virus. Selanjutnya yaitu floppy disk. Floppy disk yaitu sebuah perangkat tempat penyimpanan sebuah data ataupun file portable pada tahun 1990-an. Akan tetapi sekarang sangat populer dikarenakan floppy disk ini dapat mengangkut sebuah file dari komputer satu ke komputer lainnya. Dan dengan adanya kata lain, floppy disk itu merupakan sebuah alat yang membantu bagi pengguna komputer yang dapat untuk menyimpan sebuah data atau file yang sangat penting. Selanjutnya yaitu metode pengelamatan dalam magnetic disk. Yang pertama ada metode silinder. Metode silinder merupakan pengelamatan berdasarkan nomor silinder, nomor permukaan, dan nomor record. Semua track dari disk pack membentuk suatu silinder. Jadi, bila suatu disk pack dalam 200 track per permukaan, maka mempunyai 200 silinder. Bagian nomor permukaan dari pengelamatan record menunjukkan permukaan silinder record yang disimpan. Misalnya, jika ada 11 piringan, maka nomor permukaannya yaitu dari 0 sampai 19 atau dari 1 sampai 20. Pengelamatan dari nomor record menunjukkan di mana record terletak pada track yang ditunjukkan oleh nomor silinder dan nomor permukaan. Selanjutnya yaitu metode sektor. Apa itu metode sektor? Metode sektor, setiap track dari track dibagi ke dalam sektor-sektor. Setiap sektor adalah penyimpanan area yang banyaknya karakter yang tetap. Pengelamatan record berdasarkan nomor sektor, nomor track, nomor permukaan. Nomor sektor diberikan oleh disk controller, menunjukkan track mana yang akan diakses dan pengelamatan record yang terletak pada track yang mana. Setiap track pada setiap piring mempunyai kapasitas penyimpanan yang sama meskipun diameter track berlainan. Keseragaman kapasitas dicapai dengan penyesuaian density yang tepat dari representasi data untuk setiap ukuran track. Keuntungan lainnya dari pendekatan keseragaman kapasitas dan adalah file dapat ditetapkan pada disk tanpa merubah lokasi nomor sektor pada file. Selanjutnya yaitu komponen pada magnetic disk. Hard disk terdiri atas beberapa komponen penting. Komponen utamanya adalah plat yang berfungsi sebagai penyimpan data. Plat ini adalah suatu cakram padat yang berbentuk bulatan datar. Kedua sisi permukaannya dilapisi dengan material khusus sehingga memiliki pola-pola magnetis. Plat ini ditetapkan dalam suatu poros yang disebut dengan spindle. Untuk jelasnya lagi, seperti inilah komponen-komponen yang terdapat di dalam magnetic disk. Yang pertama yaitu ada spindle.
Hard disk terdiri dari spindle yang menjadi pusat putaran dari keping-kepingan cakram magnetik penyimpanan data. Spindle ini berputar sangat cepat, oleh karena itu harus menggunakan high quality bearing. Dahulu, hard disk menggunakan ball bearing, namun kini hard disk sudah menggunakan fluid bearing, maka gaya friksi dan tingkat kebisingan dapat diminimalisirkan. Spindle ini yang menentukan putaran hard disk. Semakin cepat putaran RPM hard disk, maka semakin cepat pula transfer datanya. Selanjutnya yaitu ada cakram magnetik atau magnetic disk. Pada cakram magnetik ini dilakukan penyimpanan data pada hard disk. Cakram magnetik berbentuk plat tipis dengan bentuk seperti CDR. Dalam hard disk terdapat beberapa cakram magnetik. Hard disk yang pertama kali dibuat terdiri dari 50 piringan cakram magnetik dengan berukuran 0,6 meter dan berputar dengan kecepatan 1200 rpm. Saat ini kecepatan putaran hard disk mencapai 10.000 rpm dengan transfer data mencapai 3,0 GB per sekon. Selanjutnya yaitu ada read-write head adalah pengambilan data dari cakram magnetik. Head ini melayangkan data jarak yang tipis dengan cakram magnetik. Dahulu, head ini bersentuhan langsung dengan cakram magnetik, sehingga mengakibatkan kehausan pada permukaan karena gesekan. Kini, antara head dengan cakraman magnetik sudah diberi jarak, sehingga umur hard disk lebih lama. Selanjutnya yaitu ada enclosure. Enclosure adalah lapisan luar pembungkus hard disk. Enclosure berfungsi melindungi semua bagian dalam hard disk agar tidak terkena debu, kelembaban dan hal yang lain yang dapat mengakibatkan kerusakan data. Selanjutnya yaitu ada interfacing module. Interfacing module merupakan seperangkat rangkaian elektronik yang mengandalkan kerja bagian dalam hard disk, memproses data dari head dan menghasilkan data yang siap dibaca oleh proses selanjutnya. Selanjutnya yaitu optical disk. Pengertian optical disk drive yaitu optical drive atau lebih dikenal dengan istilah optical disk drive adalah salah satu perangkat keras yang umumnya terdapat di laptop yang digunakan untuk membaca dan menulis data ke dalam CD dan DVD yang dikenal dengan istilah burning. Ciri-ciri optical disk. Yang pertama, menggunakan laser untuk menulis dan membaca data. Yang kedua, dapat digunakan untuk menyimpan data yang volumenya sangat besar. Yang ketiga yaitu dapat membaca lebih cepat. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis optical disk. Yang pertama ada compact disk atau CD. CD atau laser optical disk adalah jenis piring optik generasi pertama kali yang muncul sebelum adanya DVD. Proses read and write masih dilakukan oleh sinar laser. Oleh karena itu, CD jauh lebih cepat dibandingkan disket. Ada 3 macam CD, diantaranya ada CD-ROM, CD-ROM, dan CD-RW, dan CD-R. Selanjutnya yaitu ada digital video disc atau DVD adalah generasi selanjutnya dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disc. DVD berkapasitas jauh lebih besar dibandingkan CD yang tadi dan jauh lebih cepat juga kecepatan rata-rata transfernya sehingga 1,321 MB per sekon dengan rata-rata burst transfernya 12 MB per sekon. Selanjutnya yaitu ada magnetic tape.
Apa itu magnetic tape? Magnetic tape adalah model pertama daripada secondary memory. Tape ini juga dipakai untuk alat input-output di mana proses informasi dimasukkan ke dalam CPU dari tape dan informasi diambil dari CPU, lalu disimpan dengan tape lainnya. Panjang tape pada umumnya yaitu 2400 feet, lebarnya 0,5 inch, dan tebalnya 2 mm. Data dapat disimpan dalam bintik kecil yang bermagnetik dan tidak tampak pada bahan plastik yang dilapisi peroksida. Mekanisme aksesnya adalah tape drive. Selanjutnya sejarah. Pita penyimpanan magnetis atau magnetic tape pertama kali dipatenkan oleh insinyur Jerman yang bernama Franz Plaumer pada tahun 1928 berdasarkan penemuan kawat magnetik oleh Valdemar Poulsen pada tahun 1898. Sejarah awal magnetic tape berawal dari pembuatan media rekam pada saat Perang Dunia Kedua. Ketika itu, para insinyur dari Jerman menciptakan sebuah alat yang disebut dengan magnetic tape phone untuk merekam suara. Insinyur dari Inggris meningkatkan kualitas alat tersebut, yaitu dengan membuat mesin portable. Pada tahun 1950-an, magnetic tape telah dipakai pertama kali oleh IBM untuk menyimpan data. Selanjutnya yaitu karakteristik magnetic tape. Yang pertama, memiliki densitas atau kepadatan data, di mana data direkam dalam titik-titik magnetisasi. Yang kedua, terbuat dari plastik yang disebut dengan mylar atau dilapisi dengan peroksida. Ketiga, memiliki panjang 2400 feet dan 3600 feet, ketebalannya itu 2 mm, diameternya 10,5 meter, dan lebarnya itu 0,5 inch. Yang keempat itu mekanisme aksesnya adalah tape drive. Selanjutnya yaitu fungsi magnetic tape. Yang pertama yaitu untuk media penyimpanan, yang kedua untuk alat input dan output, yang ketiga yaitu untuk merekam audio, video, atau sinyal. Cara kerja magnetic tape yaitu data direkam secara digit pada media tape sehingga titik-titik magnetisasi pada lapisan peroksida. Magnetisasi positif menyatakan 1 bit, sedangkan magnetisasi negatif menyatakan 0 bit atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis magnetic tape. Yang pertama ada reel-to-reel tape. Reel-to-reel tape merupakan bentuk magnetic tape tertua. Alat ini mempunyai ukuran lebar 0,5 inch dan panjangnya mencapai 2400 kaki. Jika satu kaki 12 inch, maka 2400 kaki berarti 28.800 inch. Biasanya mempunyai tingkat keberatan hingga 6.250 bit per inch. Setiap reel pita magnetik terdapat dua kawasan yang tidak dipakai untuk merekam data yang disebut dengan leader. Selanjutnya yaitu catering tape. Catering tape dibentuk untuk menyimpan hasil atau suatu backup atau file ke disk. Banyak dipakai untuk komputer mini. Untuk menggunakannya diperlukan catering tape unit. Yang ketiga yaitu cassette tape. Cassette tape banyak dipakai di komputer mikro sehingga selain untuk merekam lagu, cassette tape sanggup dipakai untuk merekam sinyal berbentuk bilangan biner. Suatu teknik untuk mewakili bilangan biner di cassette tape disebut dengan FSK. Untuk menggunakannya diperlukan tape record biasa. Selanjutnya yaitu sistem blok magnetic tape. Yang pertama yaitu ada data yang dibaca dari
atau ditulis ke tab dalam suatu grup huruf disebut blok. Suatu blok yaitu jumlah terkecil dari data yang sanggup ditransfer antara secondary memory dan primary memory pada dikala akses. Sebuah blok sanggup terdiri dan satu atau lebih record. Sebuah blok sanggup merupakan spesial record. Yang kedua, di antara dua blok terdapat ruangan yang disebut dengan interblock gap. Keunggulan magnetic tape. Yang pertama, panjang pita yang ukurannya 800 meter hingga lebih, memungkinkan panjang rekaman atau durasi tidak terbatas. Yang kedua, yaitu kepadatan data tinggi. Yang ketiga, volume penyimpanan data besar dan harganya murah. Yang keempat, yaitu kecepatan transfer data sangat tinggi. Selanjutnya yaitu kecepatan transfer data tinggi. Kemudian nomor 5 yaitu sangat efisien jikalau semua atau kebanyakan record sebuah tape file memerlukan pemrosesan seluruhnya. Selanjutnya yaitu kelemahan magnetic tape. Yang pertama, akses pribadi terhadap record data lambat. Yang kedua, kurangnya ramah lingkungan. Yang ketiga, memerlukan penafsiran terhadap mesin. Yang keempat yaitu proses harus sekuensial, atau artinya yaitu menyimpan maupun membaca dilakukan secara berurutan. Sekian dari saya. Terima kasih karena telah menonton. Dan sampai jumpa.